Buat yang tidak hidup di masa jaya musik pop akhir 80-an, barangkali nama Nike Ardilla cuma diingat sebagai satu dari sejumlah nama penyanyi pop Indonesia, tidak lebih. Tapi bagi yang hidup di masa itu, termasuk yang mengikuti musik pop Indonesia awal 90-an, Nike Ardilla dinilai setara dengan Ella Fitzgerald. Cerita fantastis Nike juga ada yang terkesan eksploitatif. Misalnya, 2 tahun setelah kematiannya, keluar album terbaru berupa kompilasi lagu. Juga ditayangkan video klip musik untuk lagunya yang belum sempat diedarkan. Albumnya tetap meledak. Inilah fenomena industri budaya pop kita. Seluruh kesan pada diri Nike hadir di mana-mana. Sinetron, stiker, poster, hingga video klip daur ulang. Semuanya diburu, dikonsumsi, dan dinikmati sebagaimana sebuah pengalaman yang khas. Namun semuanya tidak mampu meredam kecemerlangan gadis Sunda ini. Nike Ardilla memang bukti kegemilangan budaya pop Indonesia abad ini. Karirnya memang pendek, namun dengan masa yang pendek, ia mampu mewakili ciri industri massa, populer dan hadir di setiap ruang publik. 27 tahun sudah Nike Ardilla tiada, tapi sosoknya masih diminati dunia hiburan di negeri ini. Fenomena seperti ini sering tidak bisa dimengerti orang, padahal inilah yang disebut akan adanya pahlawan dan idola. Dan inilah beberapa fenomena tentang Nike Ardilla yang masih dan sedang terjadi hingga saat ini. Berikut ulasan selengkapnya. Segmen pertama, ketika bisnis mengalahkan idealisme. Di awal-awal kemunculan Nike Ardilla sebagai penyanyi di tahun 86-an, sangat jarang terdengar dan jarang muncul lagu-lagu dengan tema anak-anak. Entah karena penyanyinya yang tidak ada atau karena memang minat pasar yang kurang terhadap lagu anak-anak. Nike yang saat itu masih belia dan masih newbie di dunia musik sudah menyadari kondisi tersebut hingga dia pun tidak kuasa melawan arus saat itu bahwa lagu dengan tema cinta lebih menjual ketimbang lagu anak-anak. Itu menandakan bahwa sebenarnya saat itu Nike tidak begitu nyaman menyanyikan lagu-lagu bertema dewasa dan cinta, dikarenakan usia Nike yang saat itu juga masih tergolong bocah. Tapi karena unsur bisnis yang begitu kuat dan dominan mempengaruhi perjalanan musik saat itu, jadi mau tidak mau Nike ikut terbawa arus menyanyikan lagu-lagu cinta supaya karirnya tetap berjalan lancar. Idealisme pun tidak lagi berdaya dalam menghadapi kuatnya tekanan uang atau bisnis dalam industri musik saat itu. Dan kita melihat saat itu Nike seperti dewasa sebelum waktunya, karena Nike sering menyanyikan lagu-lagu cinta, padahal usianya masih kanak-kanak. Segmen kedua, Nike Ardilla adalah trendsetter. Tak bisa dipungkiri, nama Nike Ardilla selalu menjadi trendsetter di masanya. Apapun produk yang dipakai Nike Ardilla sebagai outfitnya, baik untuk syuting maupun untuk sehari-hari, selalu menjadi rujukan buat anak-anak muda saat itu yang mencontoh gaya busananya. Untuk outfit bagian kakinya, Nike adalah salah satu kolektor dan penggemar sepatu Dr. Martens atau yang lebih dikenal dengan nama Doc Mart. Di era 90-an, siapa yang tidak kenal sepatu Doc Mart? Sepatu Dr. Martens atau Doc Mart diciptakan pertama kali oleh seorang berkebangsaan Jerman bernama Dr. Klaus Martens. Dia menciptakan sepatu tersebut dengan bahan kulit lembut dan sol udara untuk membantu meringankan kakinya yang sakit karena kecelakaan ski. Sol udara tersebut ditemukan pada tahun 1945. Siapapun orang yang memakai sepatu Doc Mart saat itu akan menimbulkan kesan stylish, keren, macho dan juga terlihat seperti orang kaya.
karena sepatu Dogmart begitu berharga pada saat itu. Kembali ke Nike Ardilla, saat itu Nike sering sekali berganti-ganti sepatu Dogmart untuk pemotretan atau untuk sekedar hangout bersama teman-temannya. Bahkan Nike pernah menghadiahi oleh-oleh sepatu Dogmart asli yang dibelinya di Singapura untuk sahabatnya Melly Guslau. Mungkin sepatu pemberian dari Nike itu masih disimpan oleh Melly Guslau hingga kini. Segmen ketiga, dagu belah Nike Ardilla yang sempurna. Tak pernah ada habisnya untuk membahas tentang Nike Ardilla, tak terkecuali dagu belah yang Nike Ardilla miliki. Melihat aura cantiknya seorang perempuan, tentu mata akan tertuju pada area wajah. Fenomena akan dagu yang terbelah sebenarnya bisa dijelaskan secara ilmiah. Dalam istilah medis, dagu yang terbelah dua itu disebut cleft chin atau dimple chin. Dagu terbelah ditandai oleh garis tegas yang vertikal dan simetris, dengan wajah secara menonjol ataupun samar. Dagu belah dua ini banyak ditemui oleh orang-orang di ras tertentu, kebanyakan dari ras Eropa, tapi ada juga di ras Asia. Dagu belah dua ini terbentuk secara genetik. Itu terjadi karena rahang sisi atas dan bawah tidak sepenuhnya bertemu selama proses perkembangan di dalam janin. Artinya, jika ada orang tua yang punya dagu belah, maka anaknya bisa memiliki pula. Sebagai salah satu titik pesona pada wajah, Nike Ardilla punya dagu belah yang membuat kecantikannya amat paripurna. Perhatikan foto Nike saat kecil. Dagunya yang terbelah dua itu sudah nampak terlihat dan membuat senyumnya amat sangat manis. Entah dari siapa Nike Ardilla mewarisi bentuk dagu yang terbelah dua ini. Mungkin dari ibunya, ayahnya, atau neneknya. Saat kita terpesona melihat dagu belahnya yang membuat Nike tampak cantik, manis, dan rupawan. Segmen keempat, fenomena yang terjadi di makam Nike Ardilla. Kepergian Nike Ardilla yang begitu mendadak itu kembali terbukti diratapi begitu banyaknya orang. Peringatan hari kepergian Nike Ardilla menjadi semacam klimaks perasaan semua orang dan penggemar setianya, baik di pusara maupun di rumah Nike Ardilla yang selalu dipenuhi dengan penggemarnya yang berjejal ingin mendoakan sang bintang kehidupan. Semua ini merupakan fenomena luar biasa dan sangat langka dari seorang Nike Ardilla. Ketika Nike Ardilla meninggal dunia dan dimakamkan di TPU Cidudu, Desa Imbanegara, Ciamis, Jawa Barat, maka dalam sekejap saja tempat ini telah menjadi sebuah fenomena. Makam Nike Ardilla yang masih dan akan terus dibanjiri oleh penggemar dan masyarakat. Tempat ini pun mulai dikenal dan seringkali dikunjungi oleh banyak orang, baik dalam maupun dari luar kota Ciamis, hanya untuk menziarahi sosok legenda musik Indonesia. Sebab lain juga dikarenakan nama besar Nike Ardilla semasa hidupnya. TPU Cidudu ini menjadi dikenal orang dan menjadi salah satu tujuan wisata religi bagi masyarakat, dan tentunya bagi para penggemarnya yang rindu akan sosok Nike Ardilla yang bersahaja dan berjiwa sosial tinggi itu. Ini benar-benar luar biasa karena baru kali ini terjadi. Ada seorang artis yang makamnya dikerubungi begitu banyak orang. Fenomena ini cukup mengharukan, melihat penggemar Nike Ardilla dan masyarakat yang tetap setia datang untuk berziarah dan menabur bunga di makam Nike Ardilla. Segmen kelima, antara bipolar syndrome atau inkonsisten. Saat pertama kali muncul si gadis dengan wajah mirip Nike Ardilla, spontan dunia medsos dan juga grup-grup NAFC ramai, riuh dan juga gaduh. Ada yang mendukung, ada yang menolak, ada juga yang apatis, cuek, dan tak bersikap. Dan ketika belum lama ini muncul lagi gadis dengan suara mirip Nike Ardilla, lagi-lagi dunia medsos dan grup-grup NAFC ramai, riuh, dan lebih heboh dari kemunculan gadis yang pertama kali muncul dengan kemiripan wajah dengan Nike Ardilla.
Bahkan ada kesan si gadis yang wajahnya mirip dengan Nika Ardila mulai dilupakan. Bagaimana jika nanti ada lagi kemunculan gadis dengan kemiripan lain? Entah mirip apanya. Apakah akan seheboh yang pertama dan yang kedua? Apakah nanti si gadis yang kedua juga akan dilupakan seperti yang pertama, yang wajahnya mirip dengan Nika Ardila? Entah apa yang menjadi dasar pemikiran untuk menerima dan menolak si mirip pertama dari segi wajahnya, dan juga si mirip kedua dari segi suaranya. Apakah karena didasari oleh rasa kangen karena ingin melihat wajah Nika Ardila yang kembali hadir, atau karena rasa rindu ingin mendengar suara Nika yang juga kembali hadir, atau mungkin juga didasari oleh kegamangan karena tidak tahu dan tidak mengenal sosok yang katanya diidolakannya dan tidak tergantikan. Dalam ilmu psikologi, ini dikenal dengan istilah bipolar syndrome, yaitu gangguan perubahan suasana hati, energi, tingkat aktivitas dan konsentrasi. Bisa juga gangguan pada mood yang awalnya bahagia menjadi sedih, yang tadinya semangat menjadi putus asa, yang awalnya suka pada sesuatu lalu menjadi tidak suka. Sedangkan inkonsisten adalah salah satu sikap ambigu atau mendua yang berarti tidak taat asas, pendirian yang berubah-ubah, tidak jelas arah dan tujuan dan lain-lain. Jika kedua hal tadi dihubungkan dengan fenomena kemunculan yang mirip-mirip sosok Nika Ardila, kita bisa melihat diri kita ada di mana dan arahnya kemana. Kemunculan dua sosok gadis yang mirip-mirip itu adalah sebuah berkah dari Tuhan atas kebaikan-kebaikan Nika Ardila semasa hidupnya. Biarkan mereka menjalani takdirnya dan berjalan di realnya masing-masing. Biarkan juga Nika Ardila menjadi sosok idola yang tetap tumbuh di pikiran dan hati para penggemarnya. Biarkan Nika menjadi sosok satu-satunya dan tak tergantikan bagi para penggemarnya yang setia dan tidak menyukai dan menjauhi sikap bipolar syndrome dan inkonsistensi tadi. Suka Amel karena wajah manisnya, suka Reza karena suaranya, secukupnya dan sekedarnya saja. Hati tetap tidak mendua untuk Nika Ardila. Nika Ardila akan tetap menjadi sebuah fenomena yang akan selalu hidup dalam hati masyarakat dan para penggemarnya sampai kapanpun, meskipun masa kejayaannya telah berakhir dan sosoknya sudah tiada begitu lama. Itulah beberapa fenomena Nika Ardila yang terjadi hingga kini, dan itu menjadi suatu bukti bahwa sosok dan nama besar Nika Ardila akan tetap fenomenal. Jangan tanya kenapa Nika Ardila menjadi fenomenal, karena tidak akan bisa terjawab dengan kata-kata atau kalimat pasif. Semoga ulasan ini menambah informasi, selalu bermanfaat dan menginspirasi. Kini semakin lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.